Akhirnya Frank memutuskan untuk mencari bantuan. Tetapi baru saja ia melangkahkan beberapa langkah, ia langsung tak sadarkan diri. Beruntung Mikro menemukan keberadaan Frank. Ia langsung mengangkat Frank dan membawanya ke dalam mobil. Di sana Mikro langsung mengobati Frank dan membawanya kembali pulang. Kemudian kita diperlihatkan sebuah pesta di mana keluarga Mikro dan keluarga Frank mengadakan makan bersama. Namun di sana Frank tiba-tiba merasa dirinya terikat dan seketika beberapa tentara sudah berada di sekitar. Lalu tiba-tiba tetapi semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk yang Frank alami. Scene berpindah pada seorang misterius yang menghampiri rumah dari Curtis. Curtis yang curiga pun langsung menyiapkan pistolnya. Tetapi saat ia buka, ternyata itu adalah Mikro yang meminta bantuan Curtis karena Frank sedang berada dalam kondisi sekarat. Akhirnya Curtis pun pergi ke tempat Mikro berada dan di sana ia langsung mengecek kondisi Frank. Kemudian Curtis melakukan operasi untuk mengeluarkan anak panah tersebut. Dengan meminta bantuan Mikro yang setengah tak yakin ia bisa melakukannya, Curtis dengan tenang mencabut anak panah tersebut hingga mengobati luka yang Frank alami. Setelah selesai dan Frank telah diobati, Curtis lalu berpamitan pada Mikro. Namun sebelum Curtis pergi, Mikro memperingatnya untuk tak memberitahu tempat ini pada siapapun. Setelah cukup lama tak sadarkan diri, Frank pun tiba-tiba terbangkit dan langsung menyebut nama Gunner. Mikro mengatakan jika dirinya telah mengurus Gunner dan memakamkannya dengan layak. Kemudian ia langsung kembali membantu Frank mengganti perbannya. Namun saat dia mengganti perban, tiba-tiba ia mendengar sebuah frekuensi radio yang menyebutkan kata Raven dari Blackboard. Kemudian scene berpindah pada Lewis dan rekannya dari perkumpulan marinir yang berada di sebuah kawasan. Ia dan rekannya memberikan selembar kertas untuk mempromosikan klub mereka. Tetapi saat Lewis menawarkan kertas tersebut pada orang-orang, tiba-tiba datang seorang polisi yang langsung bertanya izin tersebut. Lewis menjawab bahwa ia tak melakukan apapun. Ia dan rekannya hanya membagikan sebuah pamflet untuk mempromosikan klub marinirnya. Namun polisi tersebut justru mengusir mereka karena mereka melakukan tanpa izin. Tetapi Lewis membela dirinya sehingga polisi menahannya. Mendengar Lewis berbuat seperti itu jelas membuat rekannya muak, bahkan ia meninggalkan Lewis sendirian. Di sana Lewis memberontak, tapi polisi mengira Lewis berusaha mengambil pistolnya hingga akhirnya Lewis langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Sementara rekannya hanya melihat Lewis ditangkap dan pergi. Sementara di sisi lain, Madani dan Stan langsung menuju TKP setelah mendapat laporan bahwa seorang marinir ditemukan tewas dan marinir tersebut adalah Gunner. Ia bersama Stan berusaha mencari petunjuk keberadaan dari Frank dengan melewati darah yang berceceran di gunung tersebut. Namun Stan tak percaya begitu saja. Sementara itu, Lewis akhirnya dibebaskan setelah Curtis berbicara pada pihak kepolisian. Kemudian Curtis menjelaskan tentang kebohongan-kebohongan yang rekannya ceritakan pada klub mereka. Mendengar hal tersebut membuat Lewis sangat emosi terhadap rekannya, terlebih ia meninggalkannya saat polisi berusaha menangkap dirinya. Di lain tempat, Madani kembali bertemu dengan Billy. Di sana Madani ingin Billy menceritakan tentang siapa itu Frank. Namun Billy justru membalikan pertanyaannya dengan menyuruh Madani memberikan hal yang tak ia ketahui tentang Frank. Akhirnya Madani menjelaskan jika Frank ditemukan masih hidup setelah DNA dari sebuah darah di gunung cocok dengan DNA dari Frank. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Billy cukup terkejut. Ia pun berjanji akan membantu Madani menemukannya dengan koneksi yang ia miliki. Kemudian Billy menghampiri Curtis untuk membicarakan tentang Frank yang ditemukan masih hidup. Di sini Curtis mencoba untuk menutupi kebenaran dengan mengelak perkataan Billy. Tetapi Billy menegaskan bahwa Frank memang benar-benar masih hidup.
Setelah itu, Curtis menemui Frank dan menyalahkan Micro karena akibat Micro identitas Frank sedikit demi sedikit mulai terungkap. Namun Frank menjelaskan jika ia akan tetap aman di sini bersama Micro. Akhirnya Curtis pun pergi dan Frank bersama Micro masih terus mendengarkan frekuensi radio yang mengatakan Raven dari Blackboard terus-menerus. Sementara di tempat lain, Lewis menemui rekannya yang sedang bermabuk-mabukan. Ia pun berbasa-basi pada Lewis tentang kabarnya setelah ia ditangkap oleh polisi. Di sana, Lewis langsung membeberkan beberapa fakta tentang kebohongan rekannya. Ia lalu mengeluarkan pisau dan mencoba melukai Lewis. Tetapi ia berhasil membalikkan keadaan dan langsung menancapkan kembali pisau pada tubuh rekannya hingga ia pun tak berdaya. Setelah kejadian itu, Lewis tiba-tiba tak terkontrol dan langsung merasa sangat menyesal telah membunuhnya. Setelah itu, di tempat lain, entah bagaimana ceritanya, Billy akhirnya bertemu kembali dengan Frank. Billy bercerita kini dirinya memiliki sebuah perusahaan bernama Enfield dan ia bisa membuat Frank kembali hidup dengan membawanya keluar kota. Tujuannya agar Frank bisa hidup nyaman tanpa harus menjadi hantu dan hidup tanpa cicilan pay letter. Namun Frank menolak karena ia masih bimbang dengan identitasnya yang harus ia sembunyikan. Tell me what she wants. Kemudian, scene berpindah pada Micro yang sedang memantau kondisi keluarganya. Saat itu, seisi rumah terlihat tenang dan sunyi, tetapi semua itu berubah ketika istrinya kedatangan seorang tamu, yang ternyata itu adalah Frank. Di sana, Sarah mengundang Frank hanya untuk bercurhat dengan kondisinya yang terbebani oleh anak-anaknya. Tapi di sana, Frank mencoba menasehati dan menenangkan Sarah. Sementara itu, Billy ternyata menemui mantan atasan Frank. Di tempat lain, Lewis memutuskan untuk membuang pakaiannya guna menghilangkan jejak. Kemudian ia pulang dengan keadaan setengah telanjang sembari membawa pistol yang ia simpan di saku celananya. Saat ia memasuki rumah, rupanya sang ayah telah selesai bekerja dan sedang menyiapkan sebuah minuman untuk Lewis. Seperti yang kita tahu, Lewis selalu bercerita tentang ayahnya yang selalu memiliki masalah bahkan dengan dirinya. Tetapi di sini ayahnya berusaha mencoba mendekati Lewis dengan mengatakan jika ia akan selalu menjadi pahlawan. Saat Lewis menuruni tangga, ayahnya melihat pistol yang ia bawa dan raut wajahnya pun langsung berubah. Setelah itu, Lewis kembali tak terkontrol dan menyesali perbuatannya. Bahkan ia mengeluarkan pistolnya dan ingin melakukan bundir. Tetapi ia kembali menarik pistol dan kembali memikirkan tentang hidupannya yang belum menikah dan belum merasakan surga dunia. Kemudian, scene berpindah pada Micro dan Frank yang sedang membuat rencana untuk menyusupi kamar milik seorang kolonel bernama Bennett. Tujuannya untuk mencari tahu siapakah nama di balik Agent Orange. Di sana, Frank yakin Agent Orange adalah orang yang mengawasi video saat ia membantai habis seluruh tentara di sebuah gunung bersama Gunner. Lalu scene kembali berganti di mana Billy menemui Madani. Di sana Madani mengira Billy akan memberikan informasi terkait Frank. Tetapi Billy justru mengatakan tak menemukan informasi apapun tentang Frank. Bahkan ia meyakini bahwa Frank telah tewas. Kemudian Madani menghampiri Stan dan mengatakan jika sehari setelah mereka mengidentifikasi Gunner, ia ditemukan tewas di sebuah gunung. Itu artinya kematian dari Gunner bukanlah suatu kebetulan. Madani yakin jika kantornya telah disadap oleh seseorang. Itulah alasan mengapa ia mengajak Stan berbicara di luar kantor. Saat malam hari, Frank pun menyusup ke dalam kamar Bennett yang berkoordinasi dengan Micro terkait situasi setempat. Copy that loud and clear. Ketika Frank memasuki kamar Bennett, ternyata Bennett akan melakukan ritual mengadu liang Cipapang. Si wanita yang melihat itu langsung berteriak kepada radio yang langsung didengar oleh Billy dan pasukan.
Frank langsung menyuruh Bennett untuk tetap diam, sementara Mikro memberi petunjuk bahwa mereka terhubung pada teleponnya dalam waktu 3 menit. Ia ingin Frank terus berada di ruangannya, sementara ia akan mencoba mengawasi transfer yang sedang ia lakukan. Namun saat transfer data tersebut sedang dilakukan, Mikro menyadari ada 4 musuh yang mendatangi Frank. Ia langsung memberitahu akan hal itu padanya. Mendengar hal itu, Frank langsung melemparkan bom asap di sekitar ruangan. Lalu tak lama, ya, bagaikan koruptor di Konoha tanpa terlihat dan tanpa suara, Frank berhasil menghabisi semua musuhnya dengan senyap. Setelah transfer data rampung, Mikro menyuruh Frank untuk mundur. Frank pun langsung berusaha kabur dari tempat militer tersebut dengan cara melalui terowongan. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba seorang tentara mencoba menghentikan Frank. Tetapi Frank menyuruh tentara itu untuk tak melakukan hal tersebut. Namun tentara itu terus-menerus menyuruh Frank berhenti. Hingga akhirnya, setelah itu Frank pergi ke tempat di mana mobil Mikro berada. Sementara di tempat lain, Lewis menemani ayahnya menonton sebuah pertandingan tinju. Setelah pertandingan itu selesai, ia harus kembali ke kamarnya dan ternyata ia mulai merakit sebuah bom yang disimpan dalam sebuah panci. Sementara itu, Bennett pergi menemui Billy dan pemimpin mereka. Di sana, Bennett sangat kesal karena ia tak menyangka Frank masih hidup. Ia pun mengatakan bahwa Frank sepertinya mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Namun beruntungnya, ia tak mengatakan apapun tentang hal tersebut. Lalu sang pemimpin membicarakan terkait kepensiunan yang akan ia berikan pada Bennett. Di tempat lain, Madani dan Stan sedang berusaha melacak sebuah pelacak yang Madani duga berada di kantornya. Dengan menggunakan alat metal detektor, akhirnya Madani berhasil menemukan sebuah penyadap yang berada di meja kerjanya. Ia pun langsung menghancurkan alat penyadap tersebut. Scene kembali kepada Billy dan Bennett. Setelah pertemuan itu selesai, Billy membawa Bennett ke sebuah tempat yang ia yakini akan sangat aman bagi Bennett. Namun Bennett justru merasa ada yang mencurigakan setelah ia menemukan kekasihnya setelah bersimbah darah. Dan tiba-tiba saja, Billy menusuk Bennett hingga ia pun tewas bersama kekasihnya. Rupanya Lur, Billy ditugaskan oleh atasannya untuk membunuh Bennett karena Bennett sudah diselidiki oleh Frank, yang itu berarti Frank akan mengetahui kelakuan dan rencana busuk mereka. Lalu Billy menelpon atasannya dan melaporkan bahwa ia telah menjalankan tugasnya. Setelah itu si pemimpin langsung menghadap pada jendela yang tiba-tiba, ya, rupanya Frank telah membidik si pemimpin di tempat yang jauh. Namun ternyata jendela kamar itu memiliki sistem anti peluru yang justru membuat keadaan Frank terancam karena alarm serta lampu sekitar rumahnya langsung menyala. Beruntung Frank berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Mikro mengecek wajahnya dari skop yang Frank pakai untuk membidiknya. Dan ternyata orang tersebut bernama William Bill Rawlins. Ialah seseorang yang sangat berkuasa yang menjabat sebagai direktur operasi rahasia CIA. Ia memiliki keluarga yang berasal dari bangsawan yang menguasai perkebunan bakung, pengiriman industri serta senjata. Dan inilah menjadi alasan mengapa Rawlins adalah orang tersangka di balik pembunuhan keluarga Frank. Tidak lama, Mikro tiba-tiba berteriak dan mengatakan jika ia tak bisa mengakses rekaman di rumahnya, yang jelas membuatnya panik. Mikro pun langsung menyuruh Frank untuk segera ke sana mengecek keluarganya. Akhirnya Frank pun menuruti permintaan itu dengan dalih memberikan bunga pada Sarah. Di sana Sarah langsung menjamunya. Setelah itu ia kembali bercerita tentang keluarganya hingga akhirnya Frank berpura-pura membenarkan sesuatu untuk mengabulkan permintaan Mikro, dan tak lama rekaman pun kembali menyala memperlihatkan Frank dan Sarah. Kemudian scene berpindah pada pertemuan antara Billy dan Rawlins. Rawlins mengatakan jika mereka sudah seharusnya membunuh Frank
karena menurutnya jika mereka membiarkan Frank hidup lebih lama, maka tak lama lagi Frank akan membocorkan kasus mereka. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Billy karena ia berpendapat tak semudah itu untuk membunuh Frank. Di sini Billy memiliki ide bahwa mereka harus menyewa beberapa orang untuk membantunya dalam misi membunuh Frank. Rawlins pun setuju dengan usulan tersebut. Be clear on that. Setelah itu, Micro mengalami mabuk yang sangat parah. Ia mengatakan beberapa hal yang melantur dan salah satunya ia menyebutkan nama Madani. Ia meminta Frank untuk mengajak Madani bekerja sama karena ia yakin Madani memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Namun hal itu ditolak oleh Frank karena Madani memiliki kaitan dengan kasus ini. Namun karena di bawah efek alkohol, Micro nekat untuk menelpon Madani yang jelas membuat Frank sedikit emosi. Sementara di tempat lain, Billy mulai merekrut beberapa orang yang merupakan mantan marinir yang telah diasingkan. Mereka terdiri dari orang-orang yang tak bisa mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya ia ditawari tawaran dari Billy untuk melakukan suatu operasi dengan bayaran sebesar $500.000 untuk masing-masing orangnya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengambil operasi tersebut. How fat are the checks? Sementara di tempat lain, setelah Micro sadar dari maboknya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Sarah. Di sana Sarah meminta bantuan pada Frank untuk menenangkan anaknya yang mencoba melukai seseorang. Akhirnya Micro kembali meminta bantuan pada Frank untuk mengatasi hal itu. Kemudian Frank mengajak Jack berbicara. Akhirnya Jack pun bersedia berbicara. Rupanya Jack ingin bundir karena ia merasa sudah tak memiliki teman. Lalu Frank pun langsung mencoba menenangkan Jack. Kemudian scene berpindah pada operasi yang dipimpin oleh Billy, di mana mereka menyerbu sebuah gudang kosong. Tetapi saat mereka perlahan mulai memasuki gedung tersebut, tiba-tiba saja sebuah tembakan langsung melesat dan membuat tim Billy langsung berusaha mundur. Ternyata tembakan tersebut berasal dari Madani dan Stan beserta timnya. Di sini sebenarnya Madani belum mengetahui bahwa pemimpin dari operasi tersebut adalah Billy. Ia pun lalu menyuruh anak buahnya untuk tetap maju dan menghabisi semuanya. Setelah terpojok, Billy memutuskan untuk kabur, tetapi rekannya tertembak dan menyebabkan ia terhambat. Rekannya pun meminta pertolongan pada Billy untuk tidak meninggalkannya. Namun, Billy justru menembak kepalanya dan langsung berusaha kabur. Setelah Billy berhasil membunuh salah satu petugas kepolisian, Stan langsung menciduk Billy. Tetapi saat Stan membuka topeng yang Billy kenakan, tiba-tiba saja Billy mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menusuk leher Stan hingga ia tak berdaya. Ketika Madani tiba di atap, ia langsung menemukan Stan dalam kondisi sekarat. Madani pun langsung berusaha meminta tolong, namun sayang Stan tidak bisa tertolong. Kemudian scene kembali beralih pada Frank yang memutuskan menemani Jack bermain. Namun di saat Jack bermain, ia tiba-tiba melihat keberadaan Micro. Di saat Jack menghampiri bola, Frank menghampiri Micro dan menyuruhnya untuk segera menjauh. Namun di sini Micro mengatakan jika ia harus menemui anaknya. Tapi Frank menjelaskan bahwa Micro akan membuat anaknya terbunuh apabila ia nekat menemui anaknya. Akhirnya mereka pun pergi dan Frank tetap di sana. Singkat cerita, di sana Frank dan Micro sedang membidik target mereka, di mana Micro sudah muak karena target dari mereka tak kunjung terlihat. Ia pun berniat untuk buang air kecil ke belakang. Tetapi saat Frank dan Micro lengah, tiba-tiba saja muncul sebuah ledakan yang besar. Jelas hal itu membuat mereka terkejut dan langsung melihat ke sekitar. Kemudian scene berpindah pada video amatir yang mengabadikan momen di mana sebuah kantor tengah mengadakan acara untuk memberi selamat pada rekannya yang sedang berulang tahun. Tetapi saat orang yang sedang berulang tahun tersebut meniup lilinnya, di saat itulah muncul sebuah ledakan yang sangat besar di belakang mereka. Some others were not so lucky.
Sementara di tempat lain, Lewis membuat sebuah surat untuk seseorang. Setelah itu, ia pun langsung mengirim surat tersebut yang ternyata ditunjukkan pada Karen. Melihat surat itu membuat Karen cukup terkejut karena ia mendapat surat dari pengebom yang baru saja terjadi. Di sini rekannya langsung berniat untuk membuat laporan pada FBI agar menangkap tersangka ini. Namun Karen berpikiran lain karena ia ingin mencari tahu maksud dibalik pengebom tersebut mengirim surat padanya, dan justru ia memiliki ide untuk menerbitkan surat ini pada berita harian. Death. Me. Liberty. Akhirnya Karen memutuskan menerbitkan surat tersebut melalui sebuah radio. Di sana ia didampingi oleh seorang senator yang bernama Ori. Ialah seorang pendukung undang-undang pengendalian senjata. Di sini Karen berperan sebagai orang yang dikirimi surat oleh pengebom. Karen mengatakan jika pengebom tersebut adalah seorang teroris. Namun rupanya Karen telah melakukan kesalahan karena dengan ia menerbitkan surat tersebut, hal itu membuat Lewis marah. Saat siaran sedang berlangsung, sang direktur tiba-tiba menyuruh mereka untuk berhenti sejenak karena si pengebom menelpon mereka. Akhirnya siaran pun diberhentikan sejenak dan tak lama kembali dimulai. Di sana mereka merekam percakapan antara Lewis dan Karen. Lewis tidak ingin menyebutkan namanya karena yang terpenting ia ingin menyuarakan hak-haknya yang tak ia dapatkan. Kemudian ia bertanya pada Karen mengapa ia mengatakan semua hal tentangnya. Karen menjawab karena ia membenci semua yang telah Lewis lakukan. Bahkan Karen menyebut Lewis sebagai pengecut. Mendengar hal itu jelas membuat Lewis semakin emosi. Ia langsung menyatakan perang. Dan Lewis mengatakan lagi, matilah bersama tirani. Kemudian Lewis menutup teleponnya. Shipping on jobs overseas, selling us out. About me, Karen. Semper. Setelah kejadian itu, rupanya Frank dan Mikro mendengarkan siaran radio tersebut. Frank langsung menyadari jika ia pernah mendengar perkataan itu. Ia berusaha mengingat siapa orang yang mengatakan hal tersebut, hingga akhirnya hanya satu nama yang teringat, yaitu Lewis. Ia teringat karena Frank pernah melihat Lewis di perkumpulan yang Curtis adakan. Setelah mengetahui jika itu perbuatan Lewis, dia menyuruh Mikro untuk melacaknya karena ia khawatir jika kini Lewis tengah mengincar keberadaan Karen. Saat Frank tengah melacak siapa itu Lewis, Curtis justru sedang berusaha untuk mencarinya. Ia pun merekam suaranya pada nomor telepon Lewis agar mau bertemu dengannya. Sementara saat ini, ia sedang menghampiri rumah milik O'Connor karena ia tahu O'Connor pernah memiliki masalah dengan Lewis. Tetapi saat Curtis mengetuk pintunya, ia tak mendapat jawaban apapun hingga akhirnya ia menerobos masuk. Namun baru saja ia memasuki ruang tamu, ia sudah mencium bau busuk yang rupanya itu berasal dari mayat O'Connor yang telah lama membusuk. Akhirnya ia mengidentifikasi mayat tersebut, tetapi tiba-tiba Lewis berada di belakang Curtis dan mengatakan jika Curtis tidak sebaiknya berada di sini. Melihat kedatangan Lewis, Curtis mencoba menenangkannya dan mengajak Lewis berbicara. Namun rupanya Lewis sudah tak mempercayai siapapun. Ia langsung berusaha menghajar Curtis dan melawannya hingga Curtis pun tak berdaya. Sementara itu, Frank dan Mikro akhirnya menemukan profil dari Lewis, di mana Mikro berhasil mendapatkan alamat rumahnya. Tidak banyak ngawangkong dulu, Frank langsung menyiapkan senjatanya dan pergi. Ia lalu menelpon Karen untuk menyuruhnya tetap berada di kantor FBI agar tetap aman. Sementara ia akan berusaha mencari keberadaan Lewis. Namun baru saja Frank berangkat, Mikro memberitahunya bahwa Lewis memiliki beberapa alamat yang berbeda. Tapi ia berhasil menemukan ponsel milik Curtis yang berada di alamat yang sama dengan keberadaan Lewis. Singkat cerita, sesampainya di sana, ia langsung memasuki rumah itu dan menemukan Curtis tengah diikat dengan wajah yang sangat rusak akibat serangan dari Lewis.
Dan yang paling mengerikan, rupanya Lewis memasang sebuah bom di tubuh milik Curtis. Ketika Curtis sadar, ia pun langsung memberi Curtis minum dan mencoba menenangkannya. Ia pun berusaha mencari tahu bagaimana cara menonaktifkan bom tersebut. Tetapi tiba-tiba saja sebuah ponsel berdering. Ternyata itu berasal dari ponsel milik Curtis. Frank pun langsung mengangkatnya dan ternyata itu adalah Lewis yang sedang membidik Frank dari kejauhan. Someone had to, same as you. Setelah berhasil berkomunikasi dengan Lewis, Frank mencoba menenangkannya dan bertanya rencana apa yang akan Lewis lakukan. Ia menjawab jika ia adalah orang yang sama seperti Frank. Ialah berusaha menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tetapi Frank mengatakan bahwa mereka berdua tidaklah sama karena ia menemui musuhnya secara langsung. Sementara Lewis menahan, mengancam, bahkan mencoba membunuh seorang marinir Amerika Serikat dengan cara keji. Muak dengan omongan Frank, akhirnya Lewis menutup telepon tersebut dan pergi dari tempat bidikannya. Kemudian Frank kembali berusaha untuk menyelamatkan Curtis dengan terus mencari tahu bagaimana ia bisa menonaktifkan bom tersebut. Dan saat Frank sedang mencoba mencari cara tersebut, tiba-tiba Lewis kembali menelepon Frank yang ternyata ia sedang berada di luar. Lewis mengatakan jika dirinya adalah orang yang sama seperti Frank, ia pun ingin bekerja sama dengan Frank untuk menegakkan keadilan dan menupaskan kebatilan. Tetapi Frank kembali menjelaskan bahwa bukan begitulah cara untuk melawan keadilan. Berkat bahasa Macaulay in Rahmatan Gufron, Lewis akhirnya terluluhkan dan menyuruh Frank untuk mencoba memutuskan kabel berwarna putih yang berada di bom tersebut. Tetapi tak lama polisi pun tiba dan ia dengan terpaksa harus meninggalkan Curtis. Di saat berusaha kabur dari kejaran polisi, Mikro justru pergi menemui Madani untuk mengatakan semuanya, termasuk dirinya yang bisa memberi nama pada Madani tentang orang-orang yang terlibat dalam operasi tersembunyi di Kandahar. Dan saat Mikro sedang menjelaskan bukti tersebut, tiba-tiba seluruh berita menampilkan tangkapan layar dashcam milik polisi. Di sana wajah Frank harus tertangkap dan berita ini pun menjadi lebih hangat karena faktanya Frank dinyatakan masih hidup. Kemudian Frank melihat layar komputer yang memberitakan tentang dirinya. Sementara itu kita diperlihatkan seseorang yang mengaku sebagai pengirim koran dari New York. Tetapi anak buah Billy mengatakan jika ia tak memesan sebuah koran. Dan saat anak buah Billy melihat keluar melalui ventilasi, tiba-tiba ya, yang ternyata itu adalah ulah dari Lewis. Ia pun langsung menembak pintu guna membuka gemboknya. Kemudian scene berpindah pada Billy yang sedang berbicara dengan Pak Senator Ori, di mana Ori akan melakukan sebuah wawancara tentang pengeboman yang dilakukan oleh Lewis. Di sana Billy menyarankan Pak Senator untuk berpidato di sebuah ruangan. Tujuannya karena Billy takut Pak Senator akan menjadi sasaran empuk bagi para teroris. Namun Pak Senator menolak karena ia ingin seluruh masyarakat tahu. Tidak lama kemudian Billy mendapat panggilan telepon dan ternyata itu telepon dari Frank. Di sini Frank mengatakan bahwa seorang anak bernama Lewis tengah mengincar Pak Senat. Frank lalu meminta Billy untuk membuat sebuah jebakan demi menjebak Lewis dan sisanya akan ia urus. Setelah itu Billy lalu menemui Karen yang ditugaskan menjadi narator untuk pidato Pak Senator. Singkat cerita, wawancara pun dimulai dengan beberapa pertanyaan dari Karen. Di sana Pak Senator menjelaskan narasinya, namun tiba-tiba sebuah ledakan muncul yang langsung membuat mereka berdua terpental. Kemudian Lewis dan Frank tiba-tiba datang dan langsung mengamankan Karen. Tetapi Karen berhasil diselamatkan oleh pihak negara dan ia langsung diberi beberapa pertanyaan oleh salah satu agen tentang pengeboman tersebut yang ia duga dilakukan oleh Frank. Namun Karen menjawab bahwa pengeboman tersebut bukan ulah dari Frank, melainkan seseorang yang lain. Kemudian kita akan dibawa mundur beberapa jam sebelumnya. Kita diperlihatkan saat Karen dan Billy bertemu untuk pertama kalinya.
Dan 10 menit kemudian kita diperlihatkan Lewis yang tengah menyamar sebagai salah satu pegawai Enfield. Tetapi saat ia melihat keberadaan Billy, Lewis langsung menutupi identitasnya dan mencari jalan lain. Sementara itu terlihat Madani telah memantau pergerakan Billy. Setelah berhasil mencari jalan lain, Lewis lalu berbasa-basi dengan salah satu karyawan Enfield. Dan saat ia berbasa-basi, tak lama kemudian sesi wawancara pun dimulai. Di saat bersamaan, Lewis sedang memasang sebuah bom yang telah ia rakit sedemikian rupa. Ternyata Lewis menyimpan bom tersebut di bawah tempat di mana Karen dan Pak Senator melakukan sesi wawancara. Dan tidak lama Kemudian Lewis dengan cepat memasuki ruangan dan langsung menembak para penjaga di sana. Ia juga langsung menawan Karen, tapi di saat yang bersamaan Frank pun datang. Namun Frank tidak bisa melakukan apa-apa karena Lewis mengancam dengan sebuah bom yang ia letakkan. Akhirnya Frank pun merelakan Lewis membawa Karen. Setelah keluar dari ruangan, ternyata sudah ada 3 penjaga Enfield yang langsung menyuruh Lewis untuk menyerah. Namun Lewis mengancam akan meledakkan sebuah bom hingga akhirnya mereka pun melepaskan Lewis yang memasuki lift. Kemudian scene berpindah pada Madani yang langsung mengevakuasi tempat tersebut. Setelah mendapat beberapa bukti, ia langsung kembali ke kantornya. Dan tak lama ia dihampiri oleh Hernandez yang membawa sebuah koran yang menampilkan wajah dari Lewis. Bukannya membahas tentang pengeboman tersebut, Madani justru membahas tentang operasi sembunyi di Kandahar, di mana ia telah mengetahui siapa yang telah membunuh Ahmad Zubair. Madani mengatakan nama William Rawlins. Tentunya hal itu membuat Hernandez terkejut, tapi ia tak mempercayai perkataan Madani karena ia tahu bahwa Rawlins adalah kepala petugas operasi rahasia. Lalu ia mengalihkan topik dengan memberi Madani sebuah berkas yang berisi data diri orang-orang yang terbunuh saat di sebuah gudang kosong. Terlihat beberapa orang tersebut berasal dari perusahaan Enfield. Setelah itu Madani memutuskan untuk kembali ke hotel di mana pengeboman terjadi. Di sana ia ingin mengetahui langsung dari Billy tentang karyawannya. Namun Billy mengelak dengan mengatakan jika rata-rata pegawainya adalah seorang freelance yang dibayar siapapun untuk melakukan sesuatu. Kemudian Billy berpura-pura mendapat panggilan dari satuannya dan langsung meminta izin pada Madani untuk pergi. Setelah berhasil mengelabui pengejaran petugas Enfield, Frank langsung berusaha kabur melalui tangga darurat. Tetapi sayang, Madani mengetahui pergerakan Frank dan langsung menghentikannya. Ia pun menyuruh Frank untuk menurunkan senjatanya. Namun Frank menolak dan meminta Madani untuk melepaskannya. Frank lalu mendekati Madani dan menyuruhnya menembak dirinya langsung tepat di kepalanya. Hal tersebut jelas membuat Madani takut. Namun tiba-tiba sebuah tembakan mengenai salah satu kuping dari Frank yang ternyata itu berasal dari Billy. Di sana Billy mengatakan jika ia tak akan membiarkan seorang teroris pergi. Dan dari sinilah Frank mengetahui kebusukan dari sahabatnya sendiri. Namun tidak lama kemudian beberapa polisi langsung menangkap mereka. Setelah mereka semua berhasil dilepaskan, kemudian Madani menemui Karen untuk meminta sebuah bantuan. Ia lalu memberi Karen kartu namanya, dan ia mengatakan jika sewaktu-waktu Karen tahu bagaimana ia bisa menemui Frank, Madani ingin Karen menghubunginya. Kemudian kita akan kembali flashback pada beberapa jam sebelumnya, di mana pada pukul 10.22, di sana Lewis masih menahan Karen. Akhirnya Lewis bersama Karen terjebak karena mereka tak bisa menemukan jalan keluar. Sementara itu Frank terus berjuang untuk menyelamatkan Karen. Setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Frank pun akhirnya menemui mereka berdua. Di sana Lewis mengancam pergerakan Frank. Sembari berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Karen, Frank mengajak Lewis berbicara. Rupanya hal tersebut adalah sebuah pengalihan karena di suatu sisi, Karen sedang mencari kabel putih bom agar bisa menghentikan ledakannya. He's just gotta give up. He's gonna walk outside and the word terrorist. One day, not long from now, he's gonna wake up. Dibantu oleh Frank yang menuntun, Karen akhirnya berhasil memutus kabel putih tersebut dan langsung mengambil pistol miliknya yang ia simpan di dalam tas. We're creatures
Kemudian ia menembak kaki Lewis. Tetapi sayang, Lewis berhasil menyelamatkan diri dengan cara memasuki sebuah ruangan dan menguncinya. Tetapi bukannya menyelamatkan dirinya sendiri, Lewis justru harus mundur karena ia tak tahu harus bagaimana lagi. Tiba-tiba ia kembali menyatukan kabel putih tersebut pada bomnya dan langsung menekan pemicu bom hingga tiba-tiba beruntung Frank berhasil melindungi Karen dari ledakan tersebut, sementara Lewis tewas bersama ledakan bom miliknya. Setelah itu, polisi dengan cepat menghubungi tempat kejadian perkara. Sementara itu, Frank dan Karen berusaha mencari agar Frank dapat keluar dengan aman. Akhirnya mereka memutuskan berpura-pura menawan Karen. Kemudian Frank pun memutuskan untuk memasuki sebuah lift. Di dalam lift, ia berhasil mencari jalan keluar untuk dirinya. Lalu Frank berhasil kabur dengan menaiki sebuah lift.